Orang bermuka dua. Bab 226. Setelah Rafael datang, Tania pun tidak berani memanggil satpam untuk mengusir Yuki. Ini acara tunangannya. Kalau masalah jadi besar, dia juga yang akan kena akibat buruknya. Tapi, melepas Yuki seperti ini, dia juga tidak dapat menahan emosinya. Matanya berputar-putar lalu menarik Nindi. "Nindi, kamu temani aku lihat-lihat kue ya. Kuenya itu terlalu besar. Aku takut petugasnya tidak hati-hati. Ada bagian yang rusak." Nindi mundur satu langkah. Dia menarik lengan Yuki. "Tidak. Kamu itu sangat terhormat. Aku tidak. Aku lebih baik keluar cari angin. Di sini terlalu pengap." Yuki dan Nindi meninggalkan mereka. Tania sangat marah. "Nindi, kamu kenapa begitu? Kamu nanti akan sering bertemu dengan Tania. Hari ini kamu seperti ini. Besok-besok kalau ketemu akan canggung," kata Yuki khawatir dengan Nindi. Nindi pun tertawa dan berkata, "Kalaupun canggung, juga Tania yang akan canggung. Yuki, kamu tunggu saja. Walaupun dia menikah dengan Rehan, aku yakin mereka juga akan cerai. Dulu aku kira dia itu orangnya baik. Ternyata aku salah. Aku sama sekali tidak menyangka dia itu bermuka dua." Yuki menggoyangkan kepalanya dan berkata, "Orang itu susah dibilang. Dia itu orang yang penuh drama. Kalau dia masuk ke dunia hiburan, pasti sangat cocok jadi ratu drama." Nindi tiba-tiba ingat akan satu hal. "Yuki, kamu sama dia itu sejak kapan musuhannya?" Yuki tertawa. "Terakhir waktu kamu menikah, aku kurang lebih sudah musuhan dengan dia." "Secepat itu? Tidak mungkin kali." Nindi merasa aneh. "Kamu masih ingat tidak ulang tahun Ken? Hari itu kamu bukannya kasih aku hadiah ulang tahunnya, lalu kamu langsung pergi dulu. Besoknya Tania pergi lalu melihat bungkus hadiahnya rusak. Dia pergi ke toko itu untuk dibungkus ulang. Setelah dipilih-pilih tidak ada yang cocok, dia masuk ke gudang untuk memilih yang lain. Saat itu aku berpikir, orang ini baik juga." Tania mengambil hadiahnya Ken. Yuki kaget lalu lanjut bertanya, "Apa kamu ikut dia masuk ke gudang?" Nindi menggoyangkan kepalanya. "Tidak, dia bilang gudangnya bau. Aku yang sedang hamil itu sebaiknya jangan masuk. Jadi aku tidak masuk." Nindi tidak mengikuti Tania. Berarti hadiahnya itu sempat hilang dari pandangan Nindi. Pistolnya itu membakar matanya Ken. Kejadian ini jika diurutkan, seluruh tubuh Yuki kedinginan dan gemetaran. "Yuki, kamu kenapa? Mukamu kok jadi kusam begitu?" tanya Nindi dengan khawatir. "Tidak apa-apa kok, hanya sedikit dingin." Yuki menghindar. Ini adalah dendamnya dan Tania. Dia tidak mau Nindi masuk ke dalam urusannya.
Di dalam lorong pintu darurat, Lira mendempet Rafael di ujung tembok. Paman Rafael, tangan kamu ada di mana-mana. Aku mau pulang beritahu papa, biar papa marah sama kamu, ucap Lira dengan manja. Begitu tidak bisa melepaskan. Bab 227. Dua tangan Rafael bergerak-gerak di tubuh Lira. Nada bicaranya juga halus. Peri kecil, kamu bohongi aku dan bawa aku ke sini. Sekarang pura-pura jadi bersih lagi. Lira tertawa dan berkata, tadi kamu bilang ke anak kamu kalau aku itu anaknya partner kamu kan? Sekarang aku panggil kamu paman, apa salahnya? Kalau aku tidak bilang begitu, bagaimana caranya aku bawa kamu ke acara tunangan Tania? Istri aku juga datang. Begitu banyak orang yang lihat. Kamu lihat, kamu semaunya seperti ini. Begitu banyak pesta lain, kamu malah mau datang ke acara tunangannya Tania. Lira memenuhi cintanya dengan manja berkata, aku kan penasaran, pernikahan orang kaya itu seperti apa? Aku belum pernah melihat. Aku mau melihat-lihat dunia. Ayo cepat, cium sekali lalu sudah harus keluar. Sebentar lagi acaranya sudah mau mulai. Istriku kalau tidak melihat aku, dia pasti akan curiga, kata Rafael. Lira menggerakkan pinggangnya dan berkata, cium sekali lagi. Dia dengan sengaja merendahkan suaranya untuk memancing Rafael. Lira dengan senyum berbicara di telinganya. Nanti acaranya selesai, saat pesta mulai kamu bisa kabur. Tadi aku diam-diam melihat kamar di lantai 3 itu kosong. Satu gedung hotel semua dipesan oleh Rehan. Ini Rafael juga tahu. Mendengar Lira berkata seperti itu, hatinya pun tergerak. Nanti kamu naik duluan ya. Kirim pesan beritahu aku nomor kamarnya. Di dalam cahaya yang gelap, mata Lira ada senyuman yang mencurigakan, lalu langsung hilang. Ya, aku tunggu kamu. Kamu harus cepat ya. Aku hari ini benar-benar mau. Di dalam hall, acara sudah mau dimulai. Layar LED di tengah sudah menampilkan foto Rehan dan Tania. Prianya tampan, wanitanya cantik. Pujian pun mulai terdengar dari tamu-tamu. Yuki dan Nindi berdiri di samping tiang bunga, bersama dengan yang lain melihat foto di layar tersebut. Melihat mata Yuki yang kesepian, Nindi pun menurunkan bibirnya dan berkata, Rehan ini memang mata duitan. Jelas-jelas tidak cinta Tania, tapi masih mau tunangan dengan dia. Benar-benar vulgar. Yuki menjawabnya dengan lambat. Bagaimana kamu tahu dia tidak cinta Tania? Bisa jadi kan dia sangat mencintainya? Nindi tertawa. Kamu tidak lihat foto di layar itu?
Tidak ada foto yang benar-benar serius. Ada beberapa foto yang diam-diam diambil orang. Hanya saja sudutnya itu bagus. Mendengar ucapan Nindi, Yuki melihat dengan jelas. Ternyata memang benar. Kesedihan hatinya menjadi sedikit lebih ringan, tapi juga merasa dirinya tidak berguna. Pria yang vulgar dan mata duitan seperti ini, dia masih saja tidak bisa melepaskan.